Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain, pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah selesai membahas bagian yang pertama dari kitab ini, yaitu tentang tauhid dan syirik. Kita masuki bagian yang kedua, akan berbicara tentang tiga tingkatan agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ketiga-tiganya terjelaskan dalam salah satu hadis yang panjang dan dikenal sebagai hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Disebut hadis Jibril karena di hadis ini diceritakan tentang kedatangan Jibril dalam bentuk seorang lelaki, lalu bertanya tentang tiga level agama kita, Islam, Islam, iman, dan ihsan, kepada Nabi SAW, lalu diterangkan oleh Nabi SAW. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Yahya bin Ya'mar. Dia berkata, kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Hamid bin Abdurrahman al-Humairi hajaini aw mu'tamirain. Orang yang pertama kali berbicara tentang takdir di Basrah, maksud berbicara di sini menolak, mengingkari adanya takdir, disebutnya Qadariyah. Qadariyah itu orang yang menolak adanya takdir baik sebagian ataupun seluruhnya. Di Basrah yang pertama kali orang menolak takdir namanya Ma'bad al-Juhani. Dan itu bikin geger, viral saat itu. Membuat orang banyak kebingungan. Maka Yahya bin Ya'mar menyatakan, aku dan Hamid bin Abdurrahman al-Humairi berangkat haji atau umrah. Maka kami berkata, laulaqina ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alna amma yaqulu haula'i fil qadar. Kita berkata, semoga aja kita berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi masih ada beberapa yang hidup, termasuk Ibnu Umar. Kita nanti akan bertanya kepada dia tentang omongan orang-orang yang mengingkari takdir. Kebetulan kami berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam masjid. Kami menghampirinya, aku
di sebelah kanannya sedangkan dia di sebelah kirinya. Aku menyangka sahabatku yaitu Hamid bin Abdurrahman akan menyerahkan hak untuk berbicara atau bertanya kepadaku. Aku lebih bisa mewakili dia. Lalu aku berkata, Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm. Wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu kunyah bagi Ibnu Umar. Muncul beberapa orang di daerah kami. Mereka membaca Al-Quran dan membahas ilmu. Lalu diceritakan di antara yang dibahas, annahum yaz'umuna alla qadar wa anal amr unuf. Mereka menyangka berkeyakinan tidak ada takdir. Urusan ini tergantung kita. Bagaimana tuh tentang orang seperti itu? Ditanyakan kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar menjawab, فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِّنِّي. Kalau kamu berjumpa dengan orang itu, sampaikan kepada mereka, aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari aku. Terus Ibnu Umar berkata, "Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Lau anna ahadahum mithlu Uhudin dhahaban fa'anfaqahu fi sabilillah ma qabbalahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Demi Allah, yang Ibnu Umar bersumpah dengan menyebut namanya. Seandainya salah seorang di antara mereka, mereka yang dimaksud adalah orang yang ingkar kepada takdir. Kalau salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, entah berapa ribu ton, pasti bernilai triliunan, bisa bikin negara kalau punya emas sebesar gunung Uhud. Kalau mereka memiliki memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Nanti ada penjelasan kenapa. Salah satunya orang yang tidak beriman kepada takdir kufur. Karena iman kepada takdir salah satu di antara rukun iman. Iman yang keenam. Satu di antara rukun iman tidak diimani, kufur sudah. Ibadahnya semua ditolak. Apa hujjah atau alasan atau dalilnya? Berkata Ibnu Umar, haddatsani abi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepadaku bapakku yaitu Umar bin Khattab. Kata Umar, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi alaihi salatu wassalam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi. Kata Umar, ketika kami berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, kontras, dan tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Fresh, seger. Kalau bekas safar, perjalanan jauh waktu itu ya, belum ada mobil. Mungkin sepeda juga belum ada. Mungkin jalan kaki, pakai onta, pakai kuda. Kalau jalan jauh kelihatan lusuh, lelah. Ini mah enggak, pakaiannya bersih,
fresh, seger, tidak terlihat bekas safar, jadi bukan orang jauh. Tapi anehnya tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Disebut orang dekat, tidak ada yang mengenal. Disebut orang jauh, tidak ada bekas safar pada dirinya. Lalu dia duduk di depan Nabi SAW, menyandarkan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi SAW, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasul SAW. Kelihatan akrab dengan Nabi SAW. Padahal ini orang asing. Faqala, lalu orang ini berkata, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau saum Ramadan, engkau haji ke Baitullah bila engkau mampu di jalan. Lahirlah 5 rukun Islamnya, syahadat, salat, zakat, saum, dan haji. Qala, orang itu berkata, shadaqta, benar engkau. Melihat gitu Umar berkomentar, fa'ajibna lah, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami kaget. Ongkoh, bahasa Sunda mah enak. Ongkoh bertanya setelah dijawab membenarkan. Ongkoh teh apa tuh ya bahasa Indonesia. Dia bertanya kepada Nabi SAW setelah dijawab membenarkan benar jawaban. Seolah-olah ngetes. Atau seolah-olah itu dukungan terhadap jawaban Nabi SAW. Lalu orang tadi berkata lagi, fa'akhbirni anil iman. Terangkan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Dari sini lahirlah rukun iman yang 6. Coba perhatikan ketika menyebut 5 rukun iman yang pertama, Nabi SAW hanya memakai huruf waw ataf tanpa mengulang fi'il atau kata kerjanya. Beliau menyatakan iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir. Iman itu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, tidak wa an tu'mina billah wa tu'mina bi malaikatihi wa tu'mina bi kutubi, tidak. Tapi pakai wa utaf. Beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya dan kepada kitabnya dan kepada rasulnya dan kepada hari akhir. Pas mau menjelaskan iman kepada takdir diulang lagi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman. Diulang lagi imannya kepada takdir. Baik yang baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Kenapa? Yang 5 awal tidak diulang fi'il atau kata kerjanya, yang takdir terakhir diulang. Pengulangan ini penekanan. Kenapa ditekankan? Apakah penting? Iya, tentu saja. Tapi bukan berarti yang 5 awal tidak penting.
sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada yang keenam. Kenapa diulang? Penegasan yang merupakan isyarat kelak di akhir zaman iman kepada takdir ini akan ada yang mengingkari loh. Dan ini terbukti benar. Sahabat masih ada, nun jauh di sana di negeri Basrah, sudah mulai ada orang yang ingkar kepada takdir. Dan terwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Ada nggak sekarang orang yang mengingkari adanya takdir baik sebagian ataupun seluruhnya? Banyak. Ini anak turunan Ma'bad al-Juhani. Salah seorang tokoh Qadari. Aliran Qadariyah yang mengingkari adanya takdir. Dan ini mereka berbagai macam sekte. Ada yang keseluruhan, ada yang sebagian, ada yang secara global saja Allah takdirkan, secara rinci mah tidak. Ini semua qadari, ingkar kepada takdir. Bertolak belakang dengan ayat, bertolak belakang dengan hadis yang sahih. Ayat menyatakan yang kecil, yang detil pun sudah Allah takdirkan. Daun yang jatuh di tengah hutan yang sepi, itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Walaupun itu kata kita nggak penting. Apa sih pentingnya daun yang jatuh? Ada nggak efeknya kepada kehidupan manusia? Mungkin bagi kita yang berpikiran pendek nggak ada lah. Tapi itu Allah takdirkan. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis di sebuah kitab Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Sudah tertulis. Takdirnya sudah ada. Termasuk yang rinci itu ayat. Belum hadis-hadis yang nanti akan kita bahas pada waktu membahas masalah takdir. Diisyaratkan. Kenapa ditekankan? Dengan mengulang fi'il atau kata kerja. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kenapa ditekankan? Ini isyarat. Pegang teguh keyakinanmu kepada takdir. Karena suatu saat akan ada yang mengingkari dan mempengaruhi orang banyak. Betul terjadi. Sahabat masih ada. Muncul tokoh namanya Ma'bad al-Juhani yang mengingkari terhadap adanya takdir. Kedua, khusus tentang takdir juga nih. Diisyaratkan aja dulu. Rinciannya nanti. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena apa? Nabi menyatakan khairihi wa syarri. Ada yang baik, ada yang buruk. Bukankah takdir ketetapan Allah? Ya. Berarti ada ketetapan Allah yang buruk loh. Ini harus dirinci. Jangan dijawab, ya ada yang buruk. Jangan dijawab, tidak. Semua ketetapan Allah mah baik. Kalau jawabnya begitu, dua-duanya salah. Tapi yang benar dirinci. Qadar itu ada dua hal yang terkandung di dalamnya. Pertama, ketetapan Allah. Kedua, kejadian sebagai peristiwa dari ketetapan Allah itu. Ketetapannya dan peristiwanya. Kalau ketetapan Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Tapi peristiwa yang Allah tetapkan, ya ada yang buruk. Kenapa buruk? Karena memang membuat orang menderita. Karena memang membuat orang sengsara, sedih, menangis. Ya enggak? Orang yang kena musibah, peristiwa musibahnya buruk. Menimbulkan masalah. Tidak hanya satu dua orang, tapi banyak orang. Peristiwanya buruk.
Tapi ketetapan Allah yang menetapkan peristiwa yang buruk itu pasti baik. Inilah yang dimaksud takdir yang buruk itu peristiwanya, bukan ketetapannya. Saya sering memberikan ilustrasi, gambaran. Pasien datang ke dokter, dokter memeriksa, kata dokter harus disuntik. Ketetapan dokter menyuntik orang itu baik apa bagus? Baik dan bagus. Karena dengan ilmu yang dikuasai, dokter menyatakan disuntik lebih cepat efeknya, reaksi kesembuhannya. Bukan karena sentimen saya sebel ke orang ini makanya suntik aja, bukan. Biar sakit, biar menjerit sampai dalam patahin. Enggak ada yang begitu dokter kan. Ketetapan dokternya baik, tapi peristiwa suntikannya buruk. Kenapa? Karena menyakitkan fisik ataupun psikis. Orang yang disuntiknya sakit nggak fisiknya? Iya sakit, sampai nyengir kalau anak-anak nangis. Secara psikis orang itu takut, tegang, iya muncul pikiran macam-macam. Jangan-jangan salah obat. Jangan-jangan ke tulang nancep nggak bisa dicabut. Jangan-jangan si jarumnya patah terus harus dioperasi. Ada pikiran itu dalam diri orang yang mau disuntik? Iya, saya juga begitu. Ada pikiran itu. Puluhan kali disuntik, setiap disuntik gitu pikirannya. Ya, peristiwa suntikan itu buruk bagi pasien. Kadang buruk juga bagi dokter, tega gitu ya. Tapi ketetapannya baik apa buruk? Baik. Makanya pasien walaupun tahu itu sakit dan beresiko dia pasrah, mangga dok, gitu kan. Setelah itu kata dokter, bayar. Setelah itu minggu depan kesini lagi saya suntik lagi, saya mintai duit lagi. Ketetapan dokter tuh. Si pasien kapok apa tidak? Tidak, tidak kapok. Siap dok. Kenapa dia sepasrah itu kepada keputusan dokter yang membuat dia menderita? Karena dia tahu walaupun menderita efeknya baik. Bisa sembuh dan kesembuhannya lebih cepat dibanding dengan pil. Dia tidak kadang-kadang tidak memilih pil. Mau pil mau disuntik, suntik aja dok kan gitu ya. Dia siap korban uang lagi, dia siap korban waktu dan tenaga ke sana, dia siap juga korban sakit lagi. Begitu pas. Karena yakin ketetapan dokter menyuntik dia bagus. Kenapa itu kita tidak terapkan kepada takdir Allah? Ketika memberi musibah, penderitaan kepada kita, tahu ini menyakitkan, ini membuat kita menderita. Tapi kenapa tidak pasrah, optimis seperti pasien ke dokter tadi? Nah, jadi yang dimaksud adakah takdir yang buruk harus dirinci. Kalau yang dimaksud takdir sini ketetapan Allah, nggak ada yang buruk. Semua ketetapan Allah baik. Kalau yang dimaksud takdir di sana peristiwa yang Allah tetapkan, iya, ini ada yang buruk. Ini jawaban Nabi SAW ketika oleh Jibril, oleh orang tadi. Orang tadi itu memang nanti Jibril ya. Ditanya apa itu iman? Dijawab imanlah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruknya. Dijawab begitu orang tadi berkata lagi, sodakta benar. Lalu orang tadi bertanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Lihat. Ihsan ini hubungan manusia dengan Allah, bukan dengan Rasul atau yang lain-lain. Kata Nabi SAW ketika ditentang apa itu ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat. Tapi ketika kalau engkau tidak melihat, dia melihatmu.
Ihsan adalah perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah. Oleh Allah, bukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menyatakan saya, ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara. Wah, nggak mungkin. Maksudnya ihsan kepada Rasul. Ihsan mah kepada Allah, bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngeles kayak kusir. Lalu orang tadi berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Tentang ihsan nanti dijelaskan secara detail. Mungkin 2 tahun lagi. Karena kita harus menerangkan Islam dulu, rukun iman dulu, itu juga bisa setahun lebih penjelasannya ya, baru ihsan. Lalu orang tadi bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Terangkan kepadaku tentang hari kiamat. Maksudnya waktunya kapan kiamat terjadi. Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama nggak tahu. Nabi SAW nggak tahu. Yang bertanya Jibril juga nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Kalau dua makhluk termulia sejagat tidak tahu kapan waktu kiamat, maka apalagi yang lain. Jangan percaya kepada ramalan-ramalan kiamat. Dari manapun sumbernya. Nabi dan Jibril juga tidak tahu. Apalagi orang biasa. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah di sisinya ada ilmu sa'ah. Pengetahuan tentang terjadinya kiamat kapan. Dan dia tidak memberitahukan kepada seorang pun. Tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Malaikat Jibril tidak, apalagi malaikat yang lain. Nabi Muhammad tidak, apalagi orang lain. Nggak ada yang tahu. Lalu malaikat Jibril itu berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu terangkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka dijelaskan antalidal amatu rabbataha wa antaral huffata al-urata al-alata ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Tanda kiamat adalah bila seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Dan engkau melihat orang yang huffat, urat, alat. Huffat itu orang yang nyeker, tidak bersendal, tidak berkaus kaki, tidak bersepatu. Miskin. Urat, dia telanjang, tidak berpakaian. Alat, dia fakir, papa, miskin. Tapi ya yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam membangun bangunan-bangunan megah. Ini tanda kiamat. Dan yang dijelaskan ini tanda kecil dari kiamat. Kita kan pernah membahas kitab Asyratus Sa'ah. Ibu Sedai sudah selesai. Sekarang berlanjut ke Al-Qiyamatul Kubro. Asyratus Sa'ah itu tanda-tanda kiamat. Di sana diterangkan tanda kiamat itu ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Tanda besar dan tanda kecil. Tanda besar 10, mulai dari munculnya Dajjal, turunnya Nabiullah Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terus sampai terakhir matahari terbit dari sebelah barat. Itu tanda-tanda besar 10. Itu sudah kita bahas. Tanda kecil ada 3. Tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Seperti contoh terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Sudah dekat kiamat dan sudah terbelah bulan. Sudah terjadi, itu tanda kiamat. Dan tidak terjadi lagi sampai sekarang. Termasuk kelahiran dan wafatnya Nabi SAW itu tanda kiamat. Sudah dekat kiamat.
tanda kecil dan itu tidak mungkin terjadi lagi. Nabi SAW tidak mungkin lahir kembali. Dan beberapa yang kita pernah jelaskan, itu tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Ada tanda kecil yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Di antaranya ini, antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang hamba wanita melahirkan tuan. Sebagian ulama menyatakan ini sudah terjadi. Sebagian lagi belum, tapi nanti akan terjadi di akhir zaman. Apa maknanya? Maknanya adalah dua makna. Makna majazi, makna kiasan. Ada makna hakiki, makna yang sebenar. Adapun makna majazi ini sudah terjadi, yaitu ini kiasan dari kedurhakaan anak terhadap ibunya. Ibunya dibikin seperti babu, seperti pembantu, seperti hamba sahayanya. Anaknya bagaikan raja, bagaikan tuannya. Durhaka dia. Ada zaman kiwari anak yang seperti itu? Ada banyak. Di sini ada? Semoga tidak ada. Tapi kayaknya ada. Ikhwah, akhwat yang masih memiliki orang tua, muliakan mereka sebelum menyesal. Sebelum mereka meninggalkan kita untuk selama-lamanya, tertutup tuh doa orang tua untuk kita. Tertutup pintu surga melalui orang tua itu. Dengan meraih keridhaan. Kalau sudah meninggal baru nyesel. Kalau umpamanya kita memperoleh kesulitan, tiba-tiba ada solusi, ada jalan keluar. Yakini, itu salah satu dikabulkannya doa orang tua untuk kita. Orang tua selalu mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. Tanpa sepengetahuan anaknya dalam sholatnya, dalam sujudnya, di momen-momen yang mustajab untuk berdoa. Yang disebut hanya anak loh. Tidak hanya sih orang tuanya disebut, tapi anak tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah luput dari mulut orang tuanya ketika berdoa. Ya Allah, mudahkan urusan anak saya. Pintarkan, cerdaskan, solehkan, sehatkan. Begitu tuh. Apalagi mendengar anaknya punya masalah. Anaknya sakit. Anaknya sedang depresi. Doa orang tuh. Tiba-tiba kita umpamanya ada kesulitan. Tiba-tiba ada jalan keluar. Ada solusi. Yakini. Salah satu doa orang tua kita dikabul. Tanpa sepengetahuan kita. Jadi kalau orang tua sudah tidak ada, tertutup. Jadi yang dimaksud antalidal amatu rabbataha. Kalau ada seorang hamba saya wanita melahirkan tuannya, ini maknanya adalah durhakanya anak kepada ibu. Ini salah satu tanda kiamat. Sudah terjadi sekarang? Sudah. Sejak kapan? Mungkin sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang masih terjadi? Ya, masih terjadi. Itu tanda kecil yang kedua. Tanda kecil yang pertama yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Tanda kecil yang kedua sudah terjadi dan masih terjadi. Itu banyak. Banyak ya pembunuhan. Munculnya orang-orang bodoh yang ijtihad berbicara tentang ilmu agama. Ini masih tanda kiamat. Ya. Nah, yang ketiganya tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti nanti akan terjadi. Ini pun ada beberapa poin. Mungkin nanti terbahas dalam membahas masalah ini. Nah, inilah makna yang pertama dari seorang hamba wanita melahirkan tuan. Durhaka. Ini makna majazi. Adapun makna yang kedua, makna hakiki. Benar, ibunya statusnya hamba sahaya, tapi anak yang dilahirkannya merdeka. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, ya sudah terjadi zaman dahulu. Sebagian ulama belum, tapi nanti akhir zaman. Sekarang tidak terjadi karena sekarang ini
Tidak ada lagi status perbudakan, ya enggak? Tapi mungkin nanti di akhir zaman akan muncul kembali perbudakan. Perbudakan lahir hasil dari peperangan. Yang kalah, yang mati ya sudah. Yang masih hidup ditawan. Statusnya sebagai perbudak, sebagai budak, hamba sahaya. Sekarang dihapus, ya. Tapi apakah selamanya? Tidak. Mungkin nanti akan ada lagi peperangan, kemudian yang kalah dijajah, dan yang masih hidup jadi hamba sahaya. Jadi budak bagi tuannya, mungkin. Makanya Islam, aturan perbudakannya tetap ada, permanen sampai akhir zaman. Ayat Al-Quran, hadis ada. Salah satunya denda, bebaskan budak. Hubungan suami istri di siang hari, bebaskan budak. Ada sumpah yang dilanggar, bebaskan budak. Ini berlaku. Ayat itu ayat. Ini hadis juga yang sahih. Tidak mungkin terhapus. Sekarang ada perbudakan, ayat ini nggak berlaku. Enggak. Ayat menyatakan hamba sahaya halal digauli oleh tuannya. Ayat. Lihat surah Al-Mu'minun. Lihat juga surah Al-Ma'arij. Tentang orang-orang beriman. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Illa ala azwajihim. Aw ma malakat aymanuhum. Fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang berimanlah orang yang menjaga, memelihara faraj-faraj mereka. Kecuali kepada istrinya atau kepada hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Kepada kedua ini maka boleh, halal. Ayat, bukan hadis. Hadis banyak lagi. Ini bukan pendapat, ini ayat. Ada dalam surah Al-Mu'minun ayat-ayat awal, ada lagi dalam surah Al-Ma'arij pertengahan, lafadznya persis sama. Hadis Nabi SAW, man tazawwaja imru'atan awishtara jariyatan falyakhud bin nasiyatiha. Siapa orang yang menikahi seorang wanita atau membeli budak perempuan, hamba saya wanita. Pegang tuh ubun-ubunnya dengan tangan kanan. Ke istri begitu, ke hamba saya juga begitu. Statusnya halal. Bagi istri halal bagi suaminya, budak halal bagi tuan. Lalu doakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu alaiha. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaiha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau tetapkan bagi wanita ini. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan atau kejahatan wanita ini dan keburukan yang Engkau tetapkan. Itu persis sama memperlakukan istri dan hamba saya karena kehalalannya sama. Ayat nggak bisa dihapus, hadis nggak bisa dihapus, berlaku sampai akhir zaman. Sekarang nggak ada perbudakan, apakah dihapus? Enggak. Sekarang nggak ada, mungkin nanti ada. Hasil peperangan yang kalah masih hidup ditawan statusnya budak kalau tidak ditebus. Karena halal lalu digauli oleh tuannya. Kalau dia hamil, dalam istilah fikih disebut ummul walad. Hamil. Walaupun tidak dinikahi, ya halal. Ayat dan hadis yang sah. Ketika wanita ini melahirkan anak dari tuannya, status anaknya merdeka. Sementara status ibunya ini tetap hamba sahaya. Anaknya merdeka karena dinisbatkan kepada bapaknya dan bapaknya adalah tuannya bagi ibunya. Otomatis anaknya menjadi tuan juga bagi ibunya. Inilah yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang amat, seorang hamba saya wanita melahirkan tuannya. Ini kasusnya seperti itu. Anaknya merdeka, ibunya tetap hamba sahaya dan anaknya otomatis menjadi tuan bagi ibunya. Cuma kalau
tuannya ini meninggal, otomatis wanitanya ini hamba saya yang punya anak dari tuannya otomatis merdeka. Itu aja keuntungan. Sementara wanita lain yang tidak punya anak dari tuannya tetap statusnya sebagai budak. Hadis ini mengisyaratkan akan adanya perbudakan kembali di akhir zaman. Hasil dari peperangan. Dan kita tahu ketika menjelaskan amaratus sa'ah atau asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, nanti itu akan muncul perang besar di akhir zaman. Antara Islam dan Nasrani di satu pihak bersatu melawan agama lain. Menanglah Islam dan kaum Muslim dan Nasrani. Begitu menang kata Nasrani, hidup salib. Kata kaum muslimin, Allahu Akbar. Muncul sentimen agama lagi. Lagi perang. Menanglah kaum muslimin. Yang kalah ditawan menjadi budak, hamba sahib. Berlaku lagi hukum perbudakan menurut ajaran Islam. Ini menunjukkan di akhir zaman akan ada lagi perbudakan. Dan anak yang lahir dari seorang hamba sahaya yang hamil oleh tuannya itu merdeka dan statusnya menjadi tuan bagi ibu. Apa ini sudah terjadi? Di zaman dulu pernah terjadi. Sekarang terhapus perbudakan. Suatu saat muncul lagi perbudakan, berlaku lagi. Inilah yang dimaksud salah satu di antara tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, kalau seorang hamba sahaya wanita sudah melahirkan tuan. Jadi yang dijawab oleh malaikat Jibril ketika ditanya, yang dijawab oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, apa tanda-tanda kiamat, yang beliau terangkan tanda-tanda kecil. Tanda kecilnya banyak, puluhan, tapi yang diterangkan di sini dua. Pertama, kalau hamba sahaya melahirkan tuannya dengan makna yang tadi, dua makna, majazi dan hakiki. Yang kedua adalah kalau engkau melihat orang miskin, telanjang badannya, tidak beralas kaki, mereka penggembala kambing tapi berlomba-lomba di dalam bangunan. Ini juga tanda kecil, maknanya juga banyak. Salah satu maknanya adalah orang yang bahasa kitanya sotoy. Bodoh, tidak berilmu, tapi sok tahu dan menggarap yang bukan faknya. Tadi disebutkan orang yang miskin, telanjang badannya, keahliannya menggembala kambing, tapi berlomba-lomba dalam membangun bangunan-bangunan yang megah. Bukan faknya kan? Bukan ahlinya kan? Itu salah satu tafsiran, penjelasannya. Bukan satu-satunya. Makna lainnya banyak. Itulah yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, ada 4. Pertama, Islam. Lalu jawabannya melahirkan rukun Islam yang 5. Kedua, iman. Jawabannya melahirkan rukun iman yang 6. Ketiga, ihsan. Melahirkan 2 rukun ihsan. Nanti akan kita bahas. Rukun pertama, engkau melihat Allah. Beribadah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah. Rukun keduanya, Allah melihat kamu. Pertanyaan yang keempatnya tentang kiamat. Baik waktunya, kalau waktunya nggak tahu. Tandanya. Nah, tandanya dijelaskan 2 di antara. Ini hanya tanda kecil. Setelah itu kata Umar, "Tsumman talaqa falabithtu maliya. Tsumma qala li, ya Umar, atadri manis sa'il?" Setelah itu orang tadi yang memakai pakaian putih, rambut hitam, pergi berlalu. Lesweh, hilang. Setelah itu Nabi SAW bertanya, "Hai Umar, kamu tahu nggak siapa yang nanya tadi?" Dijawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Boleh nggak kita mengatakan ini sekarang? Menurut antum gimana? Ah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nggak boleh, karena Rasul SAW sekarang sudah meninggal, sudah tidak ada. Ini hanya boleh dikatakan ketika beliau masih ada, ya. Kita hanya boleh wallahu a'lam bishawab. Boleh atau tidak. Jangan sotoy. Tahu apa ya kayak mikir heula. Nah, itu berarti nggak tahu, memaksa-maksakan diri memberi jawaban yang tidak diketahui. Berkatalah Rasul SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian, tentang 4 hal: Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa tidak langsung Jibril? Kenapa harus melalui tanya jawab? Kenapa harus Nabi SAW yang menjawabnya, yang menerangkan? Kenapa tidak dikatakan, "Hei saudara-saudara, saya terangkan bahwa Islam adalah begini, iman begini." Kenapa tidak begitu? Kalau malaikat Jibril berbicara begitu, apa yang disampaikan itu wahyu, berarti semua sahabat yang hadir memperoleh wahyu langsung dari malaikat Jibril. Berarti jadi nabi semua. Makanya tidak demikian cara Allah menerangkan 4 poin tadi dengan mengutus Jibril. Tidak langsung Jibril yang menjelaskannya, tapi melalui lisan Rasul SAW. Biar beliau yang menerangkan. Tapi dituntun, penjelasan dituntun melalui pertanyaan. Apa itu Islam? Dijawab. Apa itu iman? Dijawab. Apa itu ihsan? Dijawab. Dan didukung, oh benar. Jawaban itu tidak salah. Kapan kiamat? Nggak tahu. Apa tandanya? Ini. Dengan demikian tetaplah yang memperoleh wahyu hanya satu orang, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Di zaman itu sampai hari kiamat nggak akan ada lagi Nabi, dan pesan dari Allah melalui malaikat Jibril tersampaikan secara benar. Itu yang menjadi alasan kenapa tidak langsung Jibril yang menerangkan keempat hal tadi. Ya. Ini hadis dikenal dengan sebutan hadis Jibril alaihi salatu wassalam, disebabkan karena kedatangan malaikat Jibril bertanya tentang 4 hal tadi dan dijawab. Banyak sekali faidah yang bisa kita dapat dari sini. Salah satunya adalah Jibril dan juga beberapa malaikat berkemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk menjelma menjadi apapun yang Allah kehendaki. Dalam hal ini menyamar, katakan, berbentuk orang. Normal biasa, makanya tidak dikatakan aneh. Tapi itu bukan dalam bentuk asli. Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika malaikat menjelma menjadi orang, maka sifat-sifat yang dimiliki oleh orang juga dimiliki oleh malaikat. Ini ketika itu. Bisa terlihat, bisa terdengar, bisa teraba juga, tidak transparan, tidak berupa gelombang atau ruh, tidak bisa menembus tembok gitu. Biasa seperti orang. Kalau dipukul gimana bisa? Dan ini pernah kejadian kan. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Yaitu ketika malakul maut datang kepada Nabi Musa meminta nyawa. Malakul maut ini berupa orang. Oleh Nabi Musa ditolak, ditonjok itu malakul maut. Sampai kedua matanya keluar. Akhirnya kembali kepada Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari.
Hadis ini oleh orang yang menggunakan akal ditertawakan, diingkari. Termasuk orang-orang Syiah ahlakahumullah mentertawakan. Hadis apa ini? Masa malaikat bisa dipukul? Harusnya sebelum dipukul juga menghilang. Masa Nabi Musa diminta nyawa oleh Allah melalui malaikat menolak? Masa Nabi Musa sampai nonjok dadegler, dadegler teh apa? Sasangklang dadegler. Apa artinya? Tidak berperasaan sampai nonjok sampai matanya keluar. Kan gitu ya? Nggak masuk ke akal. Karena apa? Difahami oleh orang yang akalnya dangkal. Ya tertawa. Ketidakmampuan akalnya itu menyebabkan mereka mentertawakan hadis ini tanpa disadari mereka mentertawakan kebodohannya sendiri. Adapun ketika para ulama yang menjelaskannya luar biasa, jadi sangat masuk akal dan banyak faedah di sini. Di antaranya adalah Nabi Musa nggak tahu disangkanya ini orang biasa. Kan malaikat nyamar menjadi orang biasa datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak tahu ini malaikat karena berbentuk orang ya nggak. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin id ja'ahu gitu kan. Faqalu salama. Qala salamun qaumun munkar. Itu nggak tahu bahwa ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Disuguhi kambing bakar, nggak disentuh, takut. Karena ini malaikat. Nah, Nabi Musa didatangi malakul maut dalam bentuk orang minta nyawa. Beliau belum tahu ini malaikat. Dan hukum di zaman Nabi Musa kalau ada orang mau ngebunuh, tonjok aja lawan. Makanya ditonjok. Dan ketonjok. Karena dia sedang menyamar menjadi orang, maka sifat kemanusiaannya tetap melekat pada diri. Nggak bisa menghilang sekaligus. Nggak kebal. Matanya keluar. Malakul maut kembali kepada Allah, lalu Allah mengembalikan kembali penglihatannya, matanya, lalu disuruh lagi datang kepada Nabi Musa, bilang kepada dia, kalau kamu ingin umurmu panjang, tutupkan telapak tanganmu ke punggung sapi. Setiap satu helai bulu sapi yang tertutup itu tambahan 1 tahun usia bagimu. Yang tertutup begini ada 100 helai, lebih atau ribuan berarti. Setelah itu baru tahu, oh ini malakul maut. Lalu pasrah. Masuk akal nggak? Sangat masuk akal. Nah, dari hadis ini salah satu faedahnya adalah malaikat kalau menjelma menjadi orang, dia bersifat seperti orang. Bisa disentuh, dilihat, dipukul juga bisa. Nggak bisa langsung menghilang, berubah bentuk lagi kepada menjadi bentuk lain. Sebab bukan Power Ranger itu. Jadi tetap seperti manusia pada umum. Termasuk malaikat Jibril ketika menjelma menjadi orang, maka sifat kemanusiaannya melekat pada dirinya ketika itu. Bisa terlihat, terdengar, dan tersentuh, dan seterusnya. Ya. Dan ini juga berlaku untuk bangsa jin. Ketika bangsa jin menjelma, baik menjadi binatang, menjadi orang, bisa diapa-apakan oleh kita. Kalau terlihat, bisa disentuh berarti. Bisa dipukul? Bisa. Bisa dibunuh? Bisa. Kan ada kisah sahabat. Pulang ke rumah istrinya di luar, ternyata dalamnya ada ular bergulat, mati dua-duanya. Ternyata ular itu jelmaan jin. Mati dua-duanya. Jadi ketika menjelma bisa diapa-apain, ditangkap bisa. Gak perlu dimasukkan ke botol. Ada hadis kisah Abu Hurairah menangkap jin. Iya. Bisa ditangkap dan gak bisa lepas. Bisa disakiti, iya. Bisa dibunuh, iya. Berisiko kalau mereka menampakkan diri. Karena beresiko mereka tidak sembarangan menampakkan diri. Karena tadi beresiko begitu jelek, udah diikat, nggak bisa lepas.
Masukkan ke botol, nggak perlu, nggak bisa masuk, karena lagi menjelma. Makanya aneh kalau nangkap jin dimasukkan ke botol, itu korban dongeng. Inilah pembahasan tentang hadis Jibril. Rincian syarah yang lebih detail insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang berikutnya, mulai dari rukun Islam sampai hari kiamat nanti ya. Sekarang cukup sampai di sini, waktu untuk menjelaskan sudah habis, tinggal tersisa untuk tanya jawab. Khusus hari Jumat kita khususkan pertanyaan dari pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul di kesempatan sore hari ini. Dan kami undang Anda sahabat Roja di rumah untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Kita akan angkat pertanyaan pertama di sesi tanya jawab ini dari Bandung dengan Ibu Mira. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana orang yang saat diingatkan untuk hijrah dan istiqomah, tapi malah bilang, "Itu mah gimana takdir Allah." Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Orang bermaksiat disuruh tobat. Jawabnya, gimana takdir Allah? Jawabannya sih sebenarnya benar, cuma ada kekeliruan, kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya dia berhujjah dengan takdir untuk melegitimasi dosa dan kesalahan. Jadi kalau umpamanya orang berbuat maksiat ditegur, kenapa kamu berani melanggar larangan Allah? Dia bilang ini takdir. Betul itu takdir makanya terjadi. Tapi kesalahannya dia melegalisir kesalahannya dengan alasan takdir. Apa akibatnya? Akibatnya orang itu akan ditakdirkan juga menerima azab atas dosa-dosanya. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada pencuri ditangkap, mau dipotong tangan. Orang itu bilang, "Ya Rasulullah, ana asriqu biqadarillah." Wahai Amirul Mukminin, bukan ya Rasul. Wahai ya Amirul Mukminin, aku mencuri itu karena takdir Allah. Apa kata Umar? Idzan naqta'u aydiyak biqadarillah. Kalau begitu, kami pun akan memotong kedua tanganmu karena takdir Allah juga. Kalau tahu bahwa dia bermaksiat itu karena takdir Allah, mestinya introspeksi. Gimana cara introspeksinya? Yaitu coba kenapa Allah sampai mentakdirkan dia bermaksiat. Karena Allah itu maha sayang dan maha adil. Allah takdirkan seseorang bermaksiat itu hukuman atas dosa dia sebelumnya. Coba lihat banyak ayat dan hadis. Di antaranya hadis yang sering saya ungkapkan, Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Wajib kalian jauhi dusta. Karena dusta menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu dosa yang tadinya belum dia lakukan, tapi karena berdosa, dia jadi berani melakukan dosa itu. Karena berdusta, kok jadi berani? Itu hukuman Allah. Allah mencabut hidayah dari diri dia. Lalu diberikan keinginan untuk berbuat dosa yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Hukuman atas dosa berupa dusta. Jadi kalau Allah mencabut hidayah dari diri seorang, kalau Allah menyesatkan seorang, ketahuilah bahwa itu hukuman dari Allah atas dosa dan kesalahan dia sebelumnya.
Makanya setelah berdosa, setelah bermaksiat, wajib tobat. Kalau nggak tobat, dicabut hidayah, diberikan keinginan untuk berbuat maksiat selanjutnya. Sebagaimana hidayah juga pemberian Allah. Kenapa Allah beri hidayah kepada seorang? Itu hadiah. Karena ketaatan, amal soleh, ibadah yang dia lakukan sebelumnya. Umpamanya seorang baca Quran nih. Setelah beres baca Quran, tiba-tiba ujug-ujug ingin infak, ingin sedekah. Setelah beres baca Quran, tiba-tiba ingin sholat sunnah. Setelah beres baca Al-Quran, tiba-tiba ingin menolong orang. Keinginan itu Allah yang kasih. Itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada dia sebagai hadiah atas ibadah dan amal soleh yang dilakukan. Kalau hidayah adalah hadiah atas kebaikannya, maka tercabutnya hidayah dan keinginan bermaksiatlah hukuman atas kemaksiatan dia. Makanya kalau seseorang tiba-tiba berat ibadah, kecenderungannya kepada maksiat, ingat, itu hukuman dari Allah. Mungkin kita sudah melakukan dosa sebelumnya. Coba introspeksi, pikirkan, oh ini, segera tobat. Maka kalau tobat, dihapus dosanya, dihapus efek buruk dari dosa, yaitu malas ibadah. Allah cabut, Allah hapus, akhirnya kita semangat lagi ibadah. Allah kasih hidayah atas tobat. Orang yang tobat berarti dia ibadah dengan cara bertobat. Allah akan kasih hidayah untuk semangat kembali ibadah setelah itu. Jadi kalau umpama seseorang berada di tengah-tengah kebiasaan maksiat, disuruh hijrah. Lalu dia katakan, gimana takdir Allah saja. Maka itu menunjukkan dia tidak berupaya untuk memperbaiki dosa dan kesalahan sehingga Allah mentakdirkan dia untuk semangat kembali ibadah, bertobat dari dosa-dosanya, semestinya begitu. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan tentang takdir, seperti beginilah. Kalau umpamanya seseorang ibadah, amal soleh, menjauhi dosa dan maksiat, terus istiqomah di atas itu, lalu mati dalam keadaan demikian, dia dapat nikmat kubur, dia dapat surga di akhirat, lalu berkata, Alhamdulillah Allah mentakdirkan saya untuk masuk surga. Itu lebih baik daripada ketika di dunianya dia durhaka, dia berdosa, dia melanggar larangan Allah, dia mengabaikan perintah Allah, mati dalam keadaan demikian, dapat azab kubur, lalu di akhirat ke neraka, lalu dia bilang, saya ditakdirkan ke neraka. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang pertama. Paksa diri kita untuk ibadah, untuk amal soleh. Filter diri kita dari kesalahan. Jaga diri kita dari dosa dan maksiat. Istiqomahlah di atas hal itu sampai mati dalam keadaan demikian. Lalu setelah di surga, silakan katakan, inilah takdir Allah untuk saya. Itu lebih baik daripada yang kedua tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Adyar. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umu Zahra di Riau. Baik, silahkan. Nah, jazakallah. Terkait dengan sekarang ini banyak orang yang meninggal secara mendadak, Ustaz. Apakah keterangannya, bagaimana keterangannya menurut Al-Quran dan hadis keadaan orang yang meninggal secara mendadak ini, Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Orang yang meninggal mendadak. Ya ini termasuk salah satu di antara tanda kiamat kecil. Min asyratis sa'ah. Di antara tanda kiamat adalah disebut al-mautul fujah. Ada kematian mendadak. Apapun penyebabnya, mungkin kena serangan jantung, stroke dan seterusnya. Ya.
fenomena kematian mendadak ditinjau dari aspek syar'i ini lumrah, wajar dan banyak terjadi, dan lebih banyak lagi terjadi di akhir zaman sebagai salah satu di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Tanda ini sudah terjadi dan tetap berlangsung sampai sekarang, mungkin sampai beberapa ratus atau ribu tahun yang akan datang sebelum kiamat masih akan terjadi, ya. Mungkin penyebabnya tadi serangan jantung, atau mungkin terjadi akibat ada peluru nyasar, dibunuh orang, kelindas, pendaraan secara mendadak. Penyebabnya banyak. Apakah itu takdir Allah? Ya, takdir Allah. Allah mentakdirkan orang itu mati mendadak dengan sebab yang Allah takdirkan juga. Jadi kematian seorang Allah takdirkan tempatnya di mana, waktunya kapan, cara matinya bagaimana, termasuk penyebab dia mati bagaimana, semuanya itu sudah Allah takdirkan. Semuanya takdir Allah, baik mendadak ataupun sudah bisa diduga sebelumnya karena penyakit. Ada yang mati karena penyakit, ada yang mendadak karena dibunuh orang, karena kecelakaan lalu lintas, karena serangan jantung gitu ya, macam-macam. Yang jelas cara matinya, penyebab kematiannya, tempat mati, waktu matinya, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang mengalami. Apakah kita tahu takdir kematian kita? Nggak tahu. Baik waktunya kapan, tempatnya di mana, cara matinya bagaimana, mengenaskan atau tenang-tenang aja, dan penyebabnya apa? Kita nggak tahu. Semua orang yang mati di waktu dia mati tidak pernah menyangka dia akan mati di waktu itu, di tempat itu, dengan sebab itu. Enggak. Betapa banyaknya orang menyusun planning, rencana sebulan yang akan datang. Sekarang saya dari sini mau keluar kota, nanti di sana kita ketemu gini-gini. Di tengah jalan tabrakan mati. Kalau dia tahu bahwa dia akan mati di tengah jalan dan di waktu itu, niscaya dia tidak akan menyusun rencana. Niscaya dia akan membatalkan kepergiannya. Jadi ingat, setiap orang yang mati di satu waktu, dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan mati di waktu itu dengan sebab tertentu, dengan keadaan tertentu, sama sekali enggak, ya. Ini memberi pelajaran kepada kita untuk selalu bersiap untuk mati setiap saat. Jangan terlalu percaya diri, saya sehat, masih muda, nggak ada keluhan. Jangan, kematian bukan karena penyakit. Kematian bukan karena usia yang sudah tua, bukan. Tapi kematian ditetapkan oleh ajal yang Allah tetapkan waktunya bila sudah tiba masa. Allahu a'lam. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang, melanjutkan kajian materi ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.